Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM C1C021117 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi yang berjudul Teori dan Pengembangan Hipotesis. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja kita masuki pembahasan mengenai teori dan pengembangan hipotesis. Pada materi kali ini ada 5 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai pengertian dari teori, yang kedua pengertian hipotesis, yang ketiga pengembangan hipotesis, yang keempat pentingnya pengembangan hipotesis, dan yang terakhir yaitu hubungan antara teori dan hipotesis. Baiklah, langsung saja untuk pokok pembahasan yang pertama mengenai pengertian atau definisi dari teori. Apa sih pengertian atau definisi dari teori ini? Menurut Donald R. Cooper dan Pamela Schlender, teori ini adalah suatu rangkaian yang sistematis yang menghubungkan berbagai konsep, definisi, dan proposisi yang dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena atau fakta. Teori ini merupakan suatu konsep atau gagasan yang menjelaskan fenomena suatu tertentu di dalam dunia nyata. Teori ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang akan diteliti dan digunakan sebagai dasar untuk membuat hipotesis yang teruji. Dalam riset ilmiah, teori ini digunakan sebagai kerangka kerja untuk menjelaskan hasil riset dan menarik kesimpulan yang tepat. Teori yang baik harus diuji dan diverifikasi melalui riset ilmiah. Nah, dari dua pengertian tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa teori penelitian itu adalah sebuah kerangka kerja atau konsep yang dijelaskan untuk menjelaskan fenomena tertentu yang ingin diteliti secara ilmiah. Teori tersebut dapat berupa pemikiran atau gagasan yang telah diterima dan terbukti oleh para ahli di bidangnya dan merupakan hasil penelitian sebelumnya. Setelah mengetahui pengertian dari teori, kita harus juga mengetahui tujuan pentingnya dari adanya konsep teori ini. Ada 4 tujuan penting konsep teori. Yang pertama, yaitu menjelaskan hubungan antar variabel. Teori dapat membantu peneliti dalam menjelaskan hubungan antar variabel yang ingin diteliti. Kemudian yang kedua, mengembangkan hipotesis. Teori juga dapat membantu seorang peneliti dalam mengembangkan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Dan yang ketiga, memprediksi hasil penelitian. Teori dapat membantu peneliti dalam memprediksi hasil penelitian yang akan didapatkan. Kemudian yang keempat, memberikan pemahaman yang lebih luas. Teori memberikan pemahaman yang lebih luas dan lebih mendalam tentang fenomena yang akan diteliti. Nah, selanjutnya jenis-jenis teori penelitian. Dalam penelitian, jenis teori penelitian itu ada 2, yaitu teori induktif dan teori deduktif. Teori induktif itu dibentuk melalui pengumpulan data dan pengamatan fenomena yang ada di lapangan, atau bisa kita sebut observasi secara langsung. Nah, untuk teori yang kedua, yaitu teori deduktif yang dibentuk melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Nah, kedua jenis hipotesis ini sama-sama penting dan sering digunakan penelitian dalam melakukan penelitian. Nah, tadi kita sudah mengetahui mengenai pengertian dari teori. Selanjutnya masuk kepada pokok pembahasan yang kedua, yaitu pengertian dari hipotesis. Nah, apa sih pengertian dari hipotesis ini? Menurut Umar Sekaran dan Bogi tahun 2017, hipotesis ini merupakan pernyataan sementara yang memiliki hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Nah, jadi hipotesis ini adalah pernyataan yang diasumsikan benar namun belum terbukti kebenarannya secara ilmiah. Hipotesis ini kemudian diuji melalui riset ilmiah untuk membuktikan atau mengabaikan asumsi tersebut, untuk membuktikan bahwa asumsi tersebut benar atau asumsi tersebut salah. Lalu, hipotesis yang baik itu harus dapat diuji secara empiris, spesifik,
dan sesuai dengan teori yang digunakan sebagai dasar pengembangannya. Jadi hipotesis ini adalah dugaan sementara yang diperkirakan benar tetapi perlu diuji lagi kebenarannya tersebut melalui riset ilmiah. Nah, setelah mengetahui pengertian dari hipotesis tadi, kita juga harus mengetahui mengenai peran dari hipotesis. Apa saja peran dari hipotesis? Peran dari hipotesis di sini saya ada 4. Yang pertama, hipotesis itu memberikan petunjuk dalam penelitian. Lalu yang kedua, hipotesis itu mengidentifikasi fakta yang relevan dan yang tidak relevan. Dengan adanya hipotesis ini, kita bisa menganalisis apa fakta yang relevan dan tidak relevan yang harus digunakan dalam penelitian kita. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu hipotesis menunjukkan bentuk desain penelitian manakah yang paling tepat. Nah, yang terakhir yaitu hipotesis memberikan kerangka kerja untuk membuat kesimpulan dan temuan yang diperoleh. Nah, dalam penelitian ilmiah, hipotesis sangat penting untuk menguji kebenaran atau ketepatan dari suatu asumsi atau dugaan. Hipotesis juga membantu seorang peneliti dalam mengembangkan teori baru atau memperbaiki teori yang sudah ada. Oleh karena itu, rumusan hipotesis harus dilakukan dengan cermat dan benar sehingga dapat menjadi dasar dalam merancang dan melaksanakan penelitian ilmiah yang berkualitas dan valid. Setelah mengetahui pengertian hipotesis dan peran hipotesis, ada beberapa hal yang perlu dihindari dalam penulisan hipotesis. Apa saja hal-hal tersebut? Yang pertama, memaksakan adanya hipotesis pada jenis penelitian yang sebenarnya itu tidak perlu memakai hipotesis. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan kondisi sosial kemasyarakatan suku Baduy di pedalaman Jawa Barat. Penelitian ini tidak memerlukan hipotesis karena penelitian ini bersifat eksploratori atau kita harus mengeksplor. Jadi tidak memerlukan hipotesis. Lalu yang kedua, hipotesis yang dibangun tanpa dasar yang kuat. Contohnya seperti misalkan terdapat pengaruh positif jumlah kecelakaan lalu lintas terhadap jumlah produksi jagung. Nah, tidak adanya signifikan hubungan antara kecelakaan lalu lintas dan jumlah produksi jagung. Kecelakaan lalu lintas dan jumlah produksi jagung ini tidak saling berkaitan antara satu sama lain. Apakah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas otomatis pertumbuhan jagung akan semakin meningkat? Oh, tentu saja tidak. Maka dengan demikian hipotesis itu perlu dibangun dengan dasar yang kuat dan harus keterkaitan antara variabel yang satu dan variabel yang lainnya. Kemudian yang ketiga, hipotesis tidak memiliki arah pengujian yang jelas. Padahal penelitian sebelumnya yang digunakan untuk membangun hipotesis sudah menunjukkan arah. Contohnya, kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap niat pembelian uang. Nah, tidak memiliki arah pengujian yang jelas. Apakah kepuasan pelanggan ini memiliki pengaruh terhadap nilai pembelian uang atau tidak? Atau apa pengaruh yang lainnya? Nah, selanjutnya yang terakhir, beberapa hipotesis digabungkan menjadi satu sehingga membingungkan dalam merumuskan kriteria pengujian. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Misalkan yang pertama kita membuat hipotesis mengenai orientasi konsumen. Selanjutnya hipotesis yang kedua itu mengenai orientasi pesaing dan koordinasi antar bagian berpengaruh positif terhadap kinerja inovasi. Apakah orientasi konsumen dan orientasi pesaing ini sangat berpengaruh? Ketika digabungkan menjadi satu, hal tersebut akan membingungkan dalam pembuatan kesimpulan dan melakukan risetnya. Jadi hipotesis yang baik itu tidak digabungkan antara dua hipotesis yang saling berpengaruh besar. Nah, setelah mengetahui pengertian, peran hipotesis, lalu hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan dalam menulis hipotesis, pokok pembahasan selanjutnya mengenai pengembangan hipotesis. Nah, pengembangan hipotesis ini merupakan proses untuk merumuskan dan mengembangkan asumsi sementara yang berkaitan dengan variabel atau faktor yang ingin diteliti dalam suatu penelitian. Nah, ada beberapa tips yang dapat digunakan untuk mengembangkan hipotesis yang baik. Yang pertama, teliti literatur yang relevan.
Kemudian yang kedua, gunakan teori yang sesuai dengan penelitian yang hendak diteliti. Kemudian yang ketiga, jadikan hipotesis itu spesifik. Jangan seperti yang tadi, dicampur adukan antara hipotesis yang satu dan hipotesis yang lainnya yang sama-sama memiliki pengaruh yang besar. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu hindari penggunaan kata-kata mutlak. Hipotesis yang menggunakan kata-kata mutlak seperti selalu atau tidak penuh, itu dapat sulit diuji secara empiris dan kurang spesifik. Kemudian yang terakhir, yaitu gunakan metode pengujian yang tepat. Hipotesis yang dibuat harus dapat diuji melalui metode pengujian yang tepat, seperti metode survei atau juga dapat menggunakan metode eksperimen. Nah, selanjutnya, tahap dalam pengembangan hipotesis. Ada 5 tahap yang harus dilakukan untuk bisa mengembangkan hipotesis. Yang pertama, mengidentifikasi variabel yang akan diteliti. Yang kedua, membaca literatur terkait. Literatur yang dapat kita baca tersebut dapat berupa hasil penelitian sebelumnya, teori yang relevan, atau konsep yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita teliti tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan hubungan antar variabel. Dengan menentukan hubungan antar variabel, kita bisa mengetahui hipotesis apa yang akan kita tuliskan untuk penelitian kita tersebut. Kemudian yang keempat, membuat asumsi sementara. Asumsi sementara ini harus didasarkan pada literatur terkait tadi yang sesuai dan teori yang relevan, yang mana literatur tersebut bisa kita lihat dari hasil penelitian sebelumnya, teori-teori. Nah, setelah 4 tahap tadi dilalui, tahap yang terakhir adalah menguji kebenaran hipotesis tersebut. Dengan melakukan pengujian hipotesis atau eksperimen, kita akan mengetahui apakah hipotesis kita itu dapat digunakan atau tidak. Nah, hipotesis yang baik itu harus memiliki fokus yang jelas sehingga memudahkan dalam pengambilan data dan analisis data. Selain itu, hipotesis juga harus dapat diuji kebenarannya dengan metode ilmiah yang valid dan objektif sehingga seorang peneliti dapat dengan mudah mengambil kesimpulan dari penelitiannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang keempat mengenai pentingnya pengembangan hipotesis. Setelah tadi kita mengetahui apa itu hipotesis, tipsnya, dan bagaimana cara membuat hipotesis itu, kita harus mengetahui kenapa sih pentingnya dalam melakukan pengembangan hipotesis ini. Pengembangan hipotesis yang baik itu sangat penting dalam riset ilmiah. Kenapa? Karena hipotesis yang baik dapat membantu peneliti dalam merumuskan pertanyaan riset yang tepat, merancang metodologi riset yang sesuai, serta mengembangkan hipotesis yang teruji dan dapat diterapkan dalam praktik ilmiah. Dengan demikian, pengembangan hipotesis yang baik itu bisa meningkatkan kualitas dan dampak dari hasil riset ilmiah yang dilakukan oleh seorang peneliti tersebut. Setelah kita mengetahui bahwa pengembangan hipotesis itu penting, kita juga harus mengetahui bagaimana hubungan antara teori dan hipotesis tersebut. Nah, teori ini kan berfungsi sebagai landasan atau dasar yang digunakan untuk mengembangkan hipotesis yang kemudian diuji dalam penelitian. Nah, sedangkan hipotesis itu harus relevan dengan teori yang dijadikan dasar dalam membuat hipotesis, sehingga pengembangan hipotesis ini saling keterkaitan antara teori dan hipotesis dan bisa memperkuat hasil penelitian tersebut. Teori menjadi landasan dalam pengembangan hipotesis, dan sedangkan hipotesis ini sebagai alat untuk menguji kebenaran apakah teori tersebut benar. Nah, maka hubungan teori dan pengembangan hipotesis ini saling berkaitan. Hipotesis membutuhkan teori dan teori juga membutuhkan hipotesis. Nah, itu tadi pembahasan mengenai teori dan pengembangan hipotesis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.